luar biasa. Oke, di sini yang dengar Pak Robi ya, katanya Pak Robi akan melaksanakan coaching. Ya, betul sekali Pak Debi. Bagaimana melaksanakan coaching ini? Jadi ada sedikit yang mendiskusikan dulu sebentar ya sama Pak Robi. Silakan. Jadi ada beberapa hal yang ingin kita fokuskan dulu Pak Robi ya. Nah, di mana dalam kegiatan observasi nanti kata Pak Robi apakah sesuai dengan alur kita yang akan diterapkan. Jadi ada tujuan, ada identifikasi, ada rencana dan juga tanggung jawab yang akan disampaikan. Nah, adapun nanti pertanyaan-pertanyaan yang berbobot di sana Pak Robi ya. Nah, di mana ada respon dari coach dan juga respon dari coaching. Nah, jadi apa sih yang sudah disiapkan Pak Robi, di mana agar proses coaching nanti berjalan dengan baik? Jadi Pak Debi mohon izin. Ya. Jadi yang sudah saya persiapkan hari ini gitu, Ya. untuk proses coaching hari ini, yang pertama itu adalah kesepakatan Pak Debi dengan teman rekan saya. Ya. Baik itu masalah waktu pelaksanaan coaching, juga tempat, kemudian menyiapkan tempat agar nyaman Ya. untuk proses coaching. Nah, kemudian yang terakhir itu yang saya siapkan adalah mental, juga catatan-catatan tentang pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan saya tanyakan. Oh ya, itu Pak Robi ya. Nah, di sini Pak Robi ya, jadi sangat luar biasa sekali apa yang nanti disampaikan Pak Robi, semoga berjalan dengan baik dan apa proses coaching itu apa yang diharapkan sesuai dengan keinginan dari si coaching ya. Nah, di sini Pak Robi ya, ada beberapa hal apa sih nanti kompetensi. Jadi di mana dalam melaksanakan coaching pasti bukan kompetensi. Jadi kompetensi apa sih yang ingin nanti dikembangkan Pak Robi? Nah, baik. Dari 3 kompetensi inti itu ya Pak Debi ya. Ya. Ya, untuk coaching ini yang pertama itu adalah kehadiran penuh, Ya. kemudian mendengar aktif, dan juga ya. pertanyaan yang berbobot. Dari tiga indikator itu kompetensi itu, saya kira ketiga-tiganya harus dikembangkan Pak Debi. Oh, gitu ya. Jadi kehadiran penuh itu Ya. dimana kita bisa hadir itu bersama coach itu bersama-sama untuk mencari solusi. Kemudian mendengar aktif, dan dengan mendengar aktif ini nantinya kita bisa mengetahui dan mengidentifikasi, oh ini loh masalah yang dihadapi oleh coach itu gitu. Kemudian agar nanti kaitannya ke pertanyaan yang berbobot Pak Debi. Nanti untuk pertanyaan yang berbobot itu bagaimana kita membuat pertanyaan yang mampu mengarahkan coach itu untuk menemukan ide-ide baru yang nantinya dia akan gunakan untuk mengatasi masalahnya sendiri. Jadi dengan kata lain, coach itu menemukan solusi dari masalahnya itu dengan sendiri. Dengan sendiri. Ya. Ya. Jadi sangat luar biasa sekali Pak Robi ya, sudah menerapkan dari 3 kompetensi tersebut. Nah, di sini apa yang pertama tadi kesadaran penuh, jadi yang kedua ada mendengar dengan aktif, dan juga pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, di sini Pak Robi ya, dalam pelaksanaan coaching itu ada hal yang paling dipentingkan. Nah, di mana ya, yang mana sih kompetensi atau yang difokuskan nanti Pak Robi pada saat melaksanakan coaching itu yang paling memang difokuskan dan Pak Robi. Ya baik Pak Debi, jadi yang untuk kompetensi yang ingin saya fokuskan gitu, Ya. itu terutama di kehadiran penuh dan juga mendengar aktif Pak Debi. Ya, jadi ini yang akan saya fokuskan karena dengan mendengar aktif itu dan kehadiran penuh mendampingi coach itu, kita dapat mengetahui permasalahan yang dihadapi coach. Oh, ya. Berarti Pak Robi di sini lebih memposisikan tentang secara penuh ya. Dan juga mendengar aktif. Semoga nanti berhasil ya Pak Robi ya. Yang disampaikan nanti. Nah, di sini Pak Robi ya, apa sih tujuannya nanti Pak Robi? Kan sudah mendengar dengan aktif yang akan disampaikan, juga secara penuh yang akan diterapkan. Tujuannya apa sih melaksanakan Pak Robi dalam pengembangan yang akan dilaksanakan sekarang bersama coach itu? Jadi tujuannya nanti dengan kompetensi itu Pak Debi, tujuannya nanti saya sebagai coach mampu membantu, dalam hal ini mampu mengarahkan coach itu untuk menemukan
solusi-solusi dari masalahnya berdasarkan ide-ide yang muncul dari dirinya sendiri seperti itu. Oh ya. Jadi Kuci itu nanti dengan sendirinya secara tidak sadar dia akan terbantu menyelesaikan masalahnya dengan solusi-solusi atau ide-ide yang memang muncul dari dirinya sendiri. Ya. Seperti itu, Pak. Jadi di mana Pak Robi berharap kucingnya mendapatkan Solusinya, ya, ya. dari masalah tersebut dan juga ide-ide baru Ide-ide baru. yang akan diterapkan. Oke Pak Robi, jadi sangat luar biasa sekali apa yang diterapkan. Semoga berhasil dalam kucing hari ini dan persilakan untuk Pak Robi masalah kucing. Ya. Pak Wande, silahkan Pak Wande. Selamat pagi Pak. Pagi. Jadi Pak Debi ini Ya. rekan saya Pak Wande yang akan saya ajak melaksanakan kucing hari ini. Oh iya. Ini Pak Debi. Ya. Swastiastu. Gimana Pak Pande kabarnya hari ini? Ya, semoga sehat. Pasti sehat. Ya, semoga kita selalu diberikan kesehatan. Ya, bagaimana untuk kucing hari ini? Siap nggak? Siap. Ya. Sudah sarapan? Siap. Sudah sarapan? Oh, sudah. Sudah. Ya. Ya, di sini sekalian saya minta izin ya Pak Pande ya sama Pak Robi ya untuk melakukan observasi dari kemudian apa yang nanti Pak Robi laksanakan coach dengan Pak Pande jadi kucingnya yang akan mencatat apa yang perlu nanti kita umpan balik. Ya, silakan Pak Robi ya. Oke, terima kasih Pak Debi yang mohon waktunya. Silakan. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Pande, bagaimana? Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik-baik. Pak Pande juga. Ya, sehat. Robi. Gini, Pak Pande, sesuai kesepakatan kita kemarin kita tentukan hari ini kita akan mengadakan kucing, gitu Pak Pande ya. Sebelum gini kita lanjut Pak Pande ngomong-ngomong, kedatangan Pak Pande ke sini apa sebenarnya Pak Pande? Begini, Tujuan. Robi ya. Nah, jadi maksud dan tujuan saya kesini mencari Robi itu karena ada sedikit masalah Pak Robi, ya di sekolah Pak Robi. Ada sedikit masalah. Ada sedikit masalah ya, jadi Pak Pande menemukan masalah di sekolah ya. Iya. Oke, baik. Sebelum kita lanjut Pak Pande ya, kita sepakati dulu. Apa sih yang Pak Pande inginkan dari proses kucing kita nanti? Tujuannya apa? Jadi tujuannya sudah jelas ingin menemukan solusi nanti Pak Robi ya. Jadi ingin menemukan bagaimana ide-ide nanti ya untuk mampu mengcover masalah yang saya alami selama ini Pak Robi di sekolah. Oke, jadi tujuannya Pak Pande ingin mendapatkan solusi Iya benar. dari permasalahan yang Pak Pande hadapi seperti itu ya. Ya. Oke, semoga nanti setelah pembicaraan kita ini Pak Pande khususnya mendapatkan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang Pak Pande hadapi. Oke, kita lanjutkan Pak Pande ngomong-ngomong, kalau boleh saya tahu gitu Pak Pande, masalah apa sih yang Pak Pande hadapi saat ini sehingga Pak Pande datang ke sini? Begini baru. Jadi akhir-akhir ini saya sering kurang fokus. Kurang fokus. Ya, kurang fokus. Dalam hal ini saya selain sebagai guru mengajar kelas 6, saya juga diberikan tugas tambahan sebagai bendahara BOS. Ya. Nah, jadi dalam hal ini saya merasa di beberapa hari ini kurang fokus dalam mengajar. Jadi Pak Pande dapat tugas tambahan menjadi bendahara BOS selain jadi wali kelas 6 ya. Iya, benar. Dan memang pekerjaan itu memang berat Pak Pande ya di sekolah ya. Kita mengetahui bahwa bendahara BOS, wali kelas 6 gitu memang banyak. Jadi permasalahan yang Pak Pande hadapi itu adalah kurangnya fokus. Iya. Karena banyaknya beban kerja seperti itu Pak Pande. Benar, Bro. Jadi sudah kita tadi sudah Pak Pande juga sempat singgung gitu. Jadi penyebabnya itu adalah beban kerja yang banyak itu Pak Pande ya. Ya, Jadi beban kerja Pak Pande menurut Pak Pande itu terlalu banyak seperti itu. Nah, sebelum
kita lanjut Pak Pandey. Kurang fokusnya yang Pak Pandey alami ini sudah dari awal Pak Pandey menjadi bendahara BOS ataukah baru-baru ini? Sebenarnya semenjak jadi bendahara, semenjak jadi bendahara sudah mulai merasa kurang fokus. Tapi akhir-akhir ini kenapa kok tambah kurang fokus lagi Pak? Ya, tambah kurang fokus begitu. Karena gini Pak Robi, tagihan itu kadang-kadang selalu sifatnya mendadak Pak Robi. Ya. Mendadak. Jadi dari awal berarti Pak Pandey ya, dari awal Pak Pandey menjadi bendahara BOS itu sudah terganggu fokusnya gitu. Dan akhir-akhir ini semakin terganggu seperti itu Pak Pandey ya. Benar. Jadi karena mungkin tagihan dari BOS itu sendiri tentang administrasinya gitu, sifatnya mendadak mungkin Pak Pandey ya, mendadak dan segera gitu. Nah selain sebagai bendahara BOS, ada nggak lagi kira-kira yang mempengaruhi gitu Pak Pandey? Yang Pak Pandey rasakan gitu, yang mempengaruhi kehilangan kurangnya fokus Pak Pandey selain itu? Jadi yang paling gini sementara itu Pak Robi. Kadang-kadang gini, pada saat mengajar, ya, di saat mengajar di kelas, tiba-tiba teringat tugas BOS yang harus dikerjakan dan biasanya dikumpul hari itu juga. Nah jadi kadang-kadang saya mengajar di kelas, tapi kadang-kadang pikirannya di BOS. Di BOS ya. Jadi itu yang membuat saya bercabang ya Pak fokus. Pandey ya, bercabang ya. Itulah masalahnya. Nah Pak Pandey, dari permasalahan itu kira-kira apa yang sudah pernah Pak Pandey lakukan untuk mengatasi kurangnya fokus ini? Jadi yang sudah pernah saya lakukan pada dia untuk mengatasi hal tersebut, saya sudah sempat berkonsultasi dengan teman yang rekan sejawat di sekolah. Jadi maunya untuk berbagi peran, jadi supaya bisa meringankan beban. Ya, selain itu saya juga sudah konsultasi dengan Bapak Kepala kelas sekolah terkait dengan tugas saya sebagai bendahara BOS, biar bisa berbagi sama teman-teman. Ya. Jadi memang tanggung jawab yang besar ini harus dibagi Pak Pandey ya, dengan teman-teman. Nah Pak Pandey, dari yang Pak Pandey ungkapkan tadi, ada nggak apa lagi yang ingin Pak Pandey lakukan nantinya? Maksudnya apa yang harus Pak Pandey lakukan ke depannya agar memang benar-benar kekurangan fokus ini bisa teratasi gitu, biar Pak Pandey lebih fokus lagi nanti ke depannya gitu. Jadi yang ingin saya lakukan itu nantinya yang jelas mencatat jadi mencatat ya. Jadi hal-hal apa yang sifatnya urgent yang harus dikerjakan dahulu. Nah kemudian yang kedua mungkin nanti yang saya lakukan itu adalah lebih ke manajemen waktu. Ya, manajemen waktu supaya saya tidak menunda-nunda pekerjaan. Tidak menunda pekerjaan sama pekerjaan BOS. Karena kalau ditunda-tunda itu biasanya nanti numpuk-numpuk pekerjaannya dan tagihannya juga seperti itu. Sekarang diminta, bisa-bisa harus hari itu juga dikumpul. Nah, jadi rencana yang akan saya terapkan nanti itu yang pertama adalah mencatat terlebih. Kemudian yang kedua terkait dengan manajemen waktu dengan tidak menunda-nunda pekerjaan. Jadi nanti Pak Pandey akan membuat catatan ya tentang kegiatan-kegiatan gitu, kemudian berusaha memanajemen waktu agar tagihan-tagihan yang ada itu untuk BOS itu bisa Pak Pandey penuhi tepat pada waktunya, dan juga mungkin tidak mengganggu pembelajaran di kelas ya, gitu Pak Pandey ya. Menarik sekali, luar biasa Pak Pandey, apa yang Pak Pandey ungkapkan ini sangat luar biasa. Nah kira-kira Pak Pandey, kan ini karena ini sifatnya urgent gitu ya Pak Pandey ya, kira-kira kapan Pak Pandey akan melaksanakan ini solusi tadi yang Pak Pandey berikan itu, kapan akan dilaksanakan? Karena ini sifatnya
sangat berhubungan dengan proses pembelajaran, ujung-ujungnya ke siswa. Jadi saya maunya sesegera mungkin, Pak. Jadi sesegera mungkin lah saya akan melaksanakan hal tersebut. Nah, kira-kira kalau kita diberikan hari ini Pak Pandi, jadi kapan Pak Pandi akan melakukan itu? Saya sih maunya besok, Pak. Besok ya? Ya, biar lebih cepat, lebih baik, Pak. Jadi hal ini memang harus segera ya ditanggulangi gitu, karena nanti efeknya ke siswa. Ya. Luar biasa Pak Pandi. Nah, tentunya untuk menanggulangi itu kita nggak bisa sendiri Pak Pandi ya. Untuk hal ini karena ini sifatnya segera dan sangat urgent gitu, kita pasti perlu melibatkan orang lain. Kira-kira jika diberikan kesempatan Pak Pandi, siapa yang akan Pak Pandi ajak untuk menangani masalah? Ya, jadi yang pertama yang saya ajak jelas kepala sekolah. Ya, jadi kepala sekolah ya selaku mungkin pembelajaran di sekolah. Dan yang kedua rekan guru di sekolah ataupun rekan staf di sekolah. Nanti itu yang nanti saya ajak bersama-sama untuk membantu dalam mengatasi masalah-masalah yang saya hadapi di sekolah. Ya, baik. Nah, jadi Pak Pandi akan melibatkan semua ya, berarti semua warga sekolah, dari kepala sekolah, rekan guru, juga staf, untuk membantu meringankan pekerjaan yang Pak Pandi pikul sekarang. Luar biasa Pak Pandi. Jadi semoga nantinya masalah yang Pak Pandi hadapi ini bisa terselesaikan dengan baik. Jadi karena ini pertemuan singkat gitu Pak Pandi ya. Jadi sebelum saya akhiri diskusi kita gitu, saya ingin menanyakan lagi apa sih yang Pak Pandi dapat dari hasil ngobrol-ngobrol kita gitu, hasil diskusi kita ini, apa yang Pak Pandi dapatkan? Ya, dalam hal ini yang saya dapatkan itu jadi pikiran saya menjadi lebih terbuka, terbuka dalam menemukan solusi terkait dengan masalah yang saya hadapi. Kemudian selain itu saya juga sedikit merasa plong, jadi beban yang saya pikir merasa sudah berkurang. Jadi harapan saya semoga kedepannya saya menjadi jauh lebih baik. Lebih baik. Luar biasa Pak Pandi. Saya jadi tidak sabar menunggu hasilnya. Mungkin ini nantinya akan, semoga ini berjalan dengan baik Pak Pandi, dengan sesuai dengan apa yang Pak Pandi rencanakan seperti itu, dan juga mendapatkan hasil yang sesuai juga yang diharapkan Pak Pandi. Jadi saya nggak sabar ini menunggu kabar baiknya Pak Pandi. Depannya mungkin nanti kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang lain untuk Pak Pandi menceritakan proses yang Pak Pandi lakukan dan hasilnya juga positif Pak Pandi. Jadi Pak Pandi, sekian kita bisa diskusi karena waktunya singkat. Mungkin terima kasih Pak Pandi sudah datang, sudah berdiskusi dengan saya hari ini. Ya, sebelumnya saya juga ucapkan banyak-banyak terima kasih ya kepada Bapak yang sudah bersedia mendampingi saya pada hari ini, sehingga saya mampu menemukan solusi terkait dengan masalah yang saya hadapi selama ini terlebih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf dengan waktunya terlebih. Sama-sama Pak Pandi. Semoga sukses. Ya, kembali ke ya. Silakan. Oke, luar biasa sekali ya Pak Robi ya. Tadi proses coachingnya itu yang lihat kayak air yang sudah mengalir sangat luar biasa ya. Tidak ada ketegangan apapun dalam hal yang disampaikan oleh Pak Robi. Sangat luar biasa sekali. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang solusi yang disampaikan Pak Robi itu jadinya Pak Pandi sudah mendapatkan solusi yang sudah diharapkan. Ya, nah jadi yang tanya ya Pak Robi ya, gimana sih perasaan Pak Robi sekarang? Jadi tadi kan sudah melaksanakan coaching, pasti Pak Robi ada merasakan satu hal yang ingin disampaikan sama Pak Robi.
Jadi perasaannya awalnya Mika deg-degan Pak Dewi. Deg-degan Ya, ya. karena Ya. saya takut nantinya si kuci ini tidak mendapatkan solusi gitu. Oh ya. Tapi tadi setelah proses kucing yang dilalui, gitu, saya merasa lega, senang juga dapat membantu lah mendampingi Pak Pande tadi untuk mencarikan solusi dari apa yang dia alami. Itu Pak Dewi. Jadi yang lihat perasaannya Pak Robi pertama tegang ya. Iya. Tapi yang lihat tidak ada tegang loh. Itu kayaknya biasa loh Pak Robi, kayak mentor dah biasa loh. Ini Biasa sih. Pak Dewi sebenarnya. Hmm. Kalau kita memperlihatkan ketegangan itu di depan Oh, kucing, nah takutnya iya, nanti iya, iya. ya kita harus menyiapkan suasana yang nyaman dulu Pak Dewi. Oke, sip. Nah, jadi sangat luar biasa sekali ya Pak Robi ya. Pesanannya sudah berjalan proses coachingnya. Nah, di sini Pak Robi, tadi ada sedikit catatan yang ingin sampaikan ya. Jadi mohon izin untuk menyampaikan hasil dari observasi tadi Pak Robi melakukan coaching bersama Pak Pande ya. Nah, pertama yang lihat sangat luar biasa sih proses coachingnya tuh berjalan lancar ya, sudah berjalan lancar, apalagi sudah seperti kayak air, tidak ada tegang kok lihat kan ya, kayak friendly, udah kayak teman biasa saja kayak lihat, walaupun kita kan jarang ketemu sih sama Pak Pande ya, jarang ketemu ya sudah. Apalagi Pak Pande sudah merespon dari pertanyaan-pertanyaan Pak Robi ya, itu sudah terjalin, sudah bagus sekali. Nah, di mana Pak Robi sudah mendapatkan pemecahan masalahnya. Jadi di mana coaching yaitu Pak Pande yang rasa sudah menemukan jawaban dari diri. Ya, luar biasa sekali. Dan juga Pak Robi juga sudah menerapkan alur tirta yang ya sudah diterapkan dari alur tirtanya, dan juga Pak Robi sudah menggali apa ide-ide coachingnya. Ya, itu yang apresiasikan apa kegiatan Pak Robi sudah berjalan dengan lancar. Ada sedikit pertanyaan ya, apa sih yang Pak Robi lakukan sudah sesuai yang dibicarakan tadi? Jadi terkait kompetensi nih Pak Dewi ya. Ya, jadi tadi setelah saya melaksanakan coaching itu Pak Dewi, yang di awal saya ingin memfokuskan gitu pada kehadiran penuh dan juga mendengarkan aktif. Saya rasa apa yang saya lakukan tadi sudah terlaksana dengan baik, ya, dengan lumayan lah Pak Dewi. Dimana tadi Pak Pande sudah juga merespon apa yang saya tanyakan, dan pertanyaannya menurut saya sudah terstruktur, sudah nyambung gitu Pak Dewi. Jadi untuk mendengarkan aktifnya itu saya kira sudah terlaksana dengan baik. Juga kehadiran penuh di mana saya dapat bersama dengan Kuci membantu mengarahkan Kuci dengan pertanyaan-pertanyaan agar Kuci itu mendapat jawaban untuk solusi-solusi yang untuk permasalahan yang dihadapi seperti itu Pak Dewi. Ya, tadi yang lihat juga ya Pak Robi ya, di mana Pak Robi sudah melakukan kesadaran penuh terhadap Pak Pande, dan juga yang lihat pendengar aktif sudah dilaksanakan sama Pak Robi. Nah, dari kompetisi itu ada nggak kompetisi yang ingin lagi dikembangkan sama Pak Robi, atau ingin diperdalami lagi, atau ingin diperluaskan materinya nanti agar proses dalam coaching selanjutnya bisa berjalan lebih semaksimal mungkin. Jadi kalau yang ingin saya kembangkan lagi Pak Dewi, saya rasa tiga-tiganya memang perlu harus diasah lagi gitu Pak Dewi. Sudah masuk sekarang ya. Sudah tiga-tiganya, tapi yang kedepannya yang masih kurang menurut saya gitu, itu adalah membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak Dewi. Karena susah sekali rasanya, ya lumayan susah ya untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, apalagi mengarahkan agar Kuci ini mampu mendapatkan solusi dari permasalahannya sendiri seperti itu. Jadi saya rasa yang ingin saya tingkatkan lagi itu adalah membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, jadi Pak Robi sangat luar biasa sekali ya di apa yang sudah dilaksanakan Pak Robi hari ini. Semoga ke depan Pak Robi nanti menerapkan lebih
memfokuskan kepada pengembangan pertanian berbobot yang harapkan yang tunggu juga hasilnya nanti ya, dimana apa permasalahan Pak Pali tadi sudah ditemukan ide-ide masalahnya ya, jadi ide-ide permasalahannya dan juga Pak Robi sudah menerapkan sesuai dengan alur kita. Nah, jadi terima kasih sekali Pak Robi atas waktunya yang sudah banyak yang sita untuk Pak Robi ya. Jadi semoga kedepannya tetap semangat jadi guru yang terdidik ya, karena guru itulah didukung dan ditiru ya. Siap saja Pak Robi. Jadi sekarang mohon izin ya Pak Robi ya, jadi kita melanjutkan kegiatan pelajaran ya. Terima kasih banyak. Semangat selalu menjadi guru ya Pak Robi ya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Oke.